FGD Tim Litigasi DPD RI bersama Universitas Unrika Batam mendorong pemerintah dan DPR RI agar melaksanakan putusan MK nomor 79 tahun 2014. Sebab pelaksanaan putusan tersebut merupakan salah satu cara untuk memperkuat fungsi legislasi DPD RI agar setara dengan DPR RI. Bahkan DPD RI nantinya memiliki kewenangan untuk ikut membahas RUU meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU, serta memiliki kewenangan untuk menyusun prolegnas pembahasan RUU yang dilakukan oleh 3 lembaga, DPR, DPD, dan Presiden. Ngaliman, narasumber dalam FGD Tim Litigasi DPD RI menyatakan penguatan fungsi legislasi DPD RI sangat perlu dilakukan. Sebab DPD RI merupakan perwakilan rakyat di pusat yang tanggung jawabnya langsung kepada rakyat di daerah, bukan kepada partai politik. Menurut Ngaliman, pemerintah dan daerah harus mengikut sertakan DPD dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah, seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pasal 71 huruf C dalam UU MD 3. Selain itu, Ngaliman juga berharap adanya upaya amandemen ke-5 UUD 1945 perlu dilakukan demi penguatan eksistensi dan pengembalian kewenangan DPD sebagai lembaga negara. Harus ada pola agar DPD dengan DPR itu punya pola yang sejajar. Apakah ini mudah atau berat? Menurut saya sangat berat. Sangat berat. Karena memang ya seperti tadi, dalam politik itu tidak ada lembaga politik manapun di dunia yang dengan sukarela menyerahkan kewenangannya, haknya kepada lembaga lain. Itu sangat berat. Mungkin kalau adik-adik jadi DPR juga suasana ini akan dimiliki. Padahal sebagaimana Prof. Peter tadi sampaikan, undang-undang yang membentuk adalah DPR. Kekuasaan itu ada di DPR. Sementara DPR tadi terdiri dari beragam makhluk. Nah, karena beragam makhluk, hasilnya undang-undang di tempat kita 3 bulan disahkan, diuji total. Hal ini senada disampaikan oleh Profesor Dr. John Speiris, SH MSI, Koordinator Tim Litigasi DPD RI. Adanya ketimpangan hubungan DPR dengan DPD RI membuat tim litigasi mengajukan uji materi ke MK. Dan sebagian kepentingan DPD dikabulkan oleh MK, namun belum juga dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR sebagai lembaga negara. Belum dilaksanakan putusan MK tersebut membuat kewenangan DPD RI sedikit sulit untuk mengawal dan mengaspirasikan kepentingan-kepentingan daerah dan perumusan aturan dan perundang-undangan, sehingga aspirasi pembangunan infrastruktur kerap terbengkalai ke daerah. Dia juga menyebut DPR tidak murni mengakomodir kepentingan daerah dan lebih condong mengakomodasi kepentingan partai-partai politik pengusungnya, sehingga DPD merasa dirugikan dengan kedudukan yang dimiliki DPD dengan DPR setara sebagai lembaga negara. Lebih kepentingan dirinya. Kepentingan politik, Pak, ya? Ya, kepentingan kelembagaan mereka. Iya. Kita tidak mau. Nah, oleh sebab itu kita mengajukan judicial review ya kepada MK. Dan MK melalui putusan 92 dan 79 itu sebagian mengabulkan permohonan DPD. Ya. Salah satunya apa, Pak? Itu DPD harus terlibat dalam pembahasan undang-undang sampai sebelum disahkan. Nah sekarang ini DPD hanya diundang pada pembicaraan tingkat 1. Tingkat 2 kita disuruh keluar. Dari Lubuk Baja, Rahmat Purba, BCN TV melaporkan.